Mama saya ikut Ada. gitu. Mama. Mama, kamu nih. Dalam kasus tersebut, seorang anak bernama Arya yang mengalami depresi akibat orang tuanya menjual HP dan sepeda yang dibeli dari hasil tabungannya. Kita dapat memahami kondisi ini melalui beberapa aspek psikologi faal atau biopsikologi. Yang pertama, ada respon stres dan sistem saraf. Ketika Arya mengetahui bahwa barang-barang berharganya dijual, sistem saraf simpatik akan teraktivasi, menyebabkan pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ini adalah bagian dari respon fight or flight yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi ancaman atau stresor. Peningkatan kadar kortisol yang berkepanjangan dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi otak seperti penurunan volume hipokampus, area otak yang terkait dengan pengaturan emosi dan memori. Yang kedua, ada pengaruh pada neurotransmitter. Depresi seringkali dikaitkan dengan penurunan kadar serotonin, neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Situasi yang menimbulkan stres seperti ini dapat mempengaruhi keseimbangan kimiawi di otak, termasuk serotonin. Kehilangan barang-barang yang diperoleh dari usaha sendiri dapat mengurangi produksi dopamin. Neurotransmitter yang terkait dengan penghargaan dan motivasi ini dapat menyebabkan perasaan kehilangan minat dan kelelahan mental. Yang ketiga ada fungsi korteks prefrontal. Korteks prefrontal yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian emosi mungkin tidak berfungsi secara optimal di bawah stres kronis. Ini dapat menyebabkan Arya mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi negatifnya dan membuat keputusan sehat dalam menghadapi situasi ini. Yang keempat ada dampak pada sirkuit emosional otak. Amigdala, bagian otak yang terkait dengan respon emosi seperti ketakutan dan kecemasan, mungkin menjadi lebih efektif pada individu atau lebih aktif pada individu yang mengalami depresi. Situasi yang penuh tekanan ini dapat meningkatkan reaksi emosional Arya dan membuatnya lebih rentan terhadap perasaan depresi dan kecemasan. Stres dan trauma emosional seperti ini dapat mengganggu sirkuit otak yang mengatur emosi, menyebabkan Arya mengalami kesulitan dalam mengatur emosinya dan meningkatkan resiko depresi. Yang kelima, ada perubahan hormon dan mood. Perubahan dalam kadar hormon seperti kortisol dapat mempengaruhi mood dan menyebabkan perasaan tertekan atau sedih. Pada remaja atau anak-anak yang hormon tubuhnya sudah fluktuatif, tambahan stres ini dapat memperburuk ketidakstabilan emosional. Yang keenam ada dampak psikososial. Barang-barang seperti HP dan sepeda yang seperti dimiliki Arya mungkin memiliki nilai yang sentimental bagi Arya. Dan kehilangannya dapat menyebabkan rasa kehilangan yang mendalam dan kekecewaan. Ini dapat memperburuk gejala depresi dan menyebabkan perasaan tidak berharga atau tidak dihargai. Serta kepercayaan yang rusak pada orang tua bisa menyebabkan perasaan marah dan dikhianati. Ini dapat memperburuk kondisi mental Arya. Dan yang terakhir ada dampak pada fungsi kognitif. Depresi dapat mempengaruhi kemampuan kognitif seperti konsentrasi dan memori. Arya mungkin mengalami kesulitan dalam fokus dan mengalami penurunan kinerja akademis atau aktivitas lainnya. Dan kesimpulan dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan tadi melalui lensa psikologi faal adalah kondisi depresi Arya dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor psikologis dan biologis.
termasuk respon stres, ketidakseimbangan neurotransmitter, dan perubahan hormon. Pemahaman ini dapat membantu dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk mendukung kesehatan mentalnya. Dan ini adalah salah satu contoh bukti nyata dari orang tua yang belum siap untuk menjadi orang tua. Dan saya, Dio Galuh Pradana Jaya Saputra, mahasiswa psikologi angkatan 2023 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengajak kita sebagai calon orang tua harus financially stable atau kestabilan ekonomi sebelum menikah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.